Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu ekonomi makro, yakni Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI. Di sini saya akan menanggapi perekonomian tiga sektor yang telah Bapak berikan dari beberapa hari sebelumnya. Baik, perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor yang berikut: rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dan demikian dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peran dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam suatu perekonomian campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses menentukan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu pengukutan pajak yang dilakukan pemerintah dan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Perubahan ini penting pengaruhnya kepada penentuan keseimbangan pendapat nasional. Dalam perekonomian tiga sektor, kegiatan perdagangan luar negeri masih diabaikan. Dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, masih tetap diusahakan kegiatan ekspor dan impor tidak dilakukan. Ini berarti analisis yang dibuat masih memisahkan bahwa barang-barang dan jasa yang diproduksikan tidak dijual ke luar negeri, dan masyarakat atau perusahaan tidak membeli dan menggunakan barang-barang dan jasa yang diimpor. Disebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan juga perekonomian tertutup. Langkah pemerintah untuk membuat perubahan dan sistem pajak maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal dalam satu perekonomian tertutup, yaitu perekonomian yang tidak menunjukkan kegiatan perdagangan luar negeri. Dua masalah makro ekonomi yang utama adalah mengukurkan inflasi. Menurut Keynes, sayang pada hakikatnya terdapat bahwa perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan campur. Masalah pengangguran campur, pemerintah yang aktif dalam membantu mengatasi masalah ini. Salah satu bentuk ini campur tangan pemerintah dapat melakukan adalah menjalankan kebijakan fiskal. Masalah pengangguran dan inflasi. Tingkat kegiatan ekonomi negara terwujud pada suatu waktu tertentu adalah berbentuk salah satu dari tiga keadaan berikut: mencapai tingkat tenaga kerja penuh, 2 menghadapi masalah pengangguran, dan 3 menghadapi masalah inflasi. Baik, saya akan menjelaskan secara satu-satu secara rinci. Mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Keadaan ini adalah keadaan yang ideal untuk setiap hari pertama yang merupakan salah satu tujuan penting dari menjalankan kebijakan ekonomi. Nomor 2 adalah menghadapi masalah pengangguran. Masalah ini adalah masalah selalu dihadapi oleh setiap perekonomian. Akan tetapi sampai di mana seriusnya masalah itu berbeda dari satu negara lain. Terdapat negara-negara yang masalah pengangguran sangat serius, tapi ada pula negara yang tingkat penganggurannya rendah dan hampir mendekati tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Jurang deflasi adalah jurang kekurangan pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi. 3. Menghadapi masalah inflasi. Tingkat kegiatan ekonomi yang melebihi tingkat konsumsi tenaga kerja penuh laku inflasi. Pengeluaran agregat melebihi kemampuan dari perekonomian itu untuk memproduksi barang-barang yang jasa-jasa. Bukan dengan harga. Perbedaan antara pengeluaran agregat sebenarnya dan pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh dinamakan jurang inflasi, yaitu kelebihan dalam pengeluaran agregat di atas pengeluaran agregat pada konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya kenaikan harga. Baik, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.